Sabda TV. Al-Hasan Al-Basri berkata, ini perkataan Hasan Al-Basri, dalam diri setiap manusia tertanam sifat hasad. Maka saya sebutkan tadi, ya buktinya adalah anak-anak lahir, nggak ada yang ngajari, tapi dia hasad sama temannya. Kenapa? Ya memang sudah tertanam, Pak. Bukan kakek neneknya yang ngajari, bukan bapak ibunya yang ngajari, bukan siapa-siapa, nggak ada yang ngajarinya, tapi itu ada pada dirinya. Artinya apa? Itu potensi yang ada pada manusia. Akan tetapi, orang yang tidak tergiring kepada perbuatan zalim atas sesama, berarti dia selamat dari keburukan sifat tersebut. Maka salah satu yang kita minta kepada Allah berlindung dari keburukan diri-diri kita. Ya, wa na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Keburukan diri dan perbuatan buruk. Karena perbuatan buruk itu muncul dari apa? Keburukan diri kita. Maka muncullah perbuatan-perbuatan jahat. Maka Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Apa itu? Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apa itu? Ala wahia al-qalb. Maka setiap orang wajib hukumnya mengawal hatinya setiap saat, bahkan setiap detik. Itu pekerjaan paling berat dalam hidup. Kenapa? Karena hatinya berbolak-balik. Hati kita berbolak-balik terus, kadang lurus, kadang bengkok, kan begitu ya. Kadang benar, kadang nggak benar, kan gitu. Itulah hati yang harus terus dikawal per detik. Harus ya diselamatkan dari syirik, harus diselamatkan dari kibar. Banyak sekali penyakit hati, termasuk hasad. Itu tugas yang berat sepanjang hidup, itu mengawal hati itu. Lengah sedikit terpleset kita. Apa yang kita lengahkan? Kondisi hati, para jemaah yang dimuliakan. Kadang-kadang nggak terduga, kita merasa ya sudah everything is okay katanya, saya sudah begini, tapi kita lalai menjaga hati kita, tergelincir lagi. Ya. Baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ibadah, kita harus mengawal hati kita supaya tidak ria, ujub, sum'ah. Sebelum ibadah, saat ibadah, dan sesudah ibadah. Apa yang kita kawal di situ? Hati. Itu tentang akhirat, Pak, menjaga ibadah. Dari ria, sum'ah, ujub, kan begitu ya. Ini kan berat itu. Kita mengawal hati saat ibadah, ya. Setelah ibadah, supaya tidak sum'ah. Sum'ah itu tahu ya? Menceritakan apa yang sudah kita kerjakan kepada orang lain supaya dapat pujian. Yang mana waktu kita beramal orang lain nggak tahu. Artinya sampai kita selesai beramal sebenarnya sudah selamat itu. Udah selamat. Ya, sholat malam, tadi malam, nggak ada yang tahu. Udah selamat sebenarnya sampai kita selesai beramal. Tapi apa? Nah, setelah beramal, ceritalah, oh tadi malam, syahdu kali malam tadi, saya sholat malam, padahal nggak perlu dia ceritakan, orang lain tahu itu. Supaya apa? Wah. Termasuk update status, hati-hatilah. Antum udah selesai beramal, udah pulang umroh, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba update status, foto-foto kenangan waktu umroh kemarin katanya. Ya, tahulah orang-orang se-Indonesia dia umroh kan gitu ya. Menjaganya susah, Pak. Sebelum beramal kita harus jaga. Kita mau melakukan ini untuk apa? Waktu beramal kita harus jaga. Ya, mungkin ada orang yang lihat, ada orang yang menyaksikan, kita harus jaga hati kita dari riya. Sesudah beramal enggak kalah susahnya juga, itu mengawalnya supaya tidak jatuh dalam sum'ah. Itu urusan akhirat. Urusan dunia harus kita jaga juga supaya tidak terfitnah dengan gemerlap kemilau dunia. Itulah hati terus berbolak-balik, semua urusan dicampurinya dan memang semuanya tergantung pada hati. Para jemaah ini, maka kita harus sering-sering ya memperhatikan, memeriksakan kondisi hati. Ya, itu mengapa kita perlu majelis ilmu.
Jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan sekedar kita dapat pengetahuan ini dan itu, enggak. Bukan sekedar itu. Apapun yang antum kaji, mulai dari kajian akidah, ibadah, muamalah, apapun. Ada faktor terpenting yang ingin kita dapatkan di majelis ilmu, yaitu apa? Kesehatan hati. Menjaga kondisi hati para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang lalai terhadap hatinya, coba lihat keadaannya, bagaimana kesudahannya. Dan kita sendiri mungkin pernah mengalaminya, kita lalai terhadap hati kita. Akhirnya apa? Kita jatuh kepada apa? Maksiat dan dosa, perlahan-lahan. Kalau kita pernah jatuh dalam dosa, perhatikan apa sebabnya. Awalnya itu apa? Kita lalai terhadap kondisi hati. Lalai yang ditumpuk-tumpuk. Yang terus diikuti, yang terus dikumpulkan, dikoleksi. Akhirnya mengkristal, ya. Lumpuhlah hati itu. Ketika hati lumpuh, dia nggak bisa membedakan baik dan buruk. Dia tidak tergerak untuk melakukan kebaikan dan menghindari ataupun meninggalkan kejahatan. Ya, jatuhlah manusia itu, hamba itu dalam dosa. Kalau kita perhatikan awalnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib.